Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba membagikan untuk bagian perubahan paradigma. Bapak Ibu, mungkin apa yang selama ini kita lakukan di sekolah atau di kelas, mungkin Bapak Ibu merasakan apa yang seperti yang saya rasakan. Artinya kita selama ini terlalu memaksakan peserta didik sesuai dengan keinginan kita. Nah, melalui ilustrasi ini mungkin Bapak Ibu sedikit istilahnya terbuka. Di sini ada sebuah ilustrasi di mana saya mempunyai saya boleh minta kertas. Saya boleh minta salah satu dari teman untuk membantu saya. Siapa? Oke, ya. Bu Pepi, di sini saya punya secari kertas yang saya simpan di dalam genggaman tangan saya. Lalu kemudian di sini saya punya satu buah kertas. Di sini di sini ada tulisan. Di mana tulisan ini menurut saya ini kunci hidup saya dan tidak boleh saya bagikan kepada orang lain. Dan ini satu genggaman ini kosong atau tidak ada isinya. Nah, sekarang tugas Bu Pepi adalah Bu Pepi berusaha untuk mengambil apa yang ada di dalam genggaman tangan saya. Baik, terima kasih Bu Pepi. Sebuah ilustrasi, terima kasih Bu Siti juga. Oke, boleh duduk. Oke. Jadi Bapak Ibu, seperti ilustrasi yang saya lakukan tadi, saya berusaha mempertahankan apa yang ada di dalam genggaman tangan saya. Artinya, karena genggaman tangan saya ini berisi secari kertas, di mana isi kertas ini ada tulisan ini merupakan kunci atau pegangan hidup saya yang tidak boleh orang tahu. Artinya ada sebuah nilai yang sangat berharga dan itu saya pertahankan. Nah, seperti ilustrasi yang Bapak Ibu bisa baca, yang sudah saya lakukan di sini. Pertanyaan tadi, teman B ini tadi Bu Pepi ya, teman A itu saya. Terus kemudian Bu Pepi saya minta untuk mengambil yang ada di genggaman saya. Ya, tadi kebetulan kok Bu Pepi hanya cuma ngambil gitu ya. Coba kalau seperti yang dipraktekkan Pak Wahyu tadi yang ngitik-ngitik atau apa gitu ya, atau menyuap dan merayu atau dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi saya berusaha untuk mempertahankan itu. Dari sini dapat diambil kesimpulan, atau sebelum saya simpulkan dulu, apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan dari apa ilustrasi yang sudah saya sampaikan? Bisa? Oke, mempertahankan sesuatu yang perlu dilindungi. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Memberi kebebasan mahasiswa untuk berpikir kreatif. Ya, apa lagi Bapak Ibu? Pantang menyerah. Oke, ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup?
Cukup. Oke, baik. Jadi ilustrasi itu tadi, saya ini sebagai murid yang memiliki sebuah nilai atau pegangan di dalam kehidupannya yang tidak bisa orang lain untuk sentuh atau ambil. Artinya saya memiliki pendirian yang kuat untuk saya tahu ini benar dan saya perlu mempertahankannya. Sedangkan Bu Febi tadi itu sebagai seorang guru yang terkadang sebagai guru kita terlalu memaksakan peserta didik untuk apa? Istilahnya memaksakan peserta didik untuk mengikuti apa yang Bapak Ibu guru mau. Nah, sedangkan di dalam yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantoro tadi, kita perlu menciptakan situasi atau keadaan anak itu yang bahagia. Nah, ketika kita memaksakan tadi, yang memaksakan si anak untuk mengikuti maunya kita, apakah anak akan merasakan bahagia? Tidak. Yang memang ada beberapa hal kalau kita perhatikan, apalagi di lingkungan SMK kita yang notabene anak-anaknya seperti itu. Kalau enggak kita kalau enggak kita pecut, kalau enggak kita setel garam dan lain sebagainya, mereka akan menjadi liar. Tetapi nah ini nanti akan sedikit sharing untuk kita ya, bagaimana sih caranya supaya kita juga enggak nyalai apa yang Bapak Ki Hajar Dewantoro inginkan, yaitu untuk mewujudkan anak supaya menjadi bahagia tadi. Bagian berikutnya, ini yang stimulus respon ini bedanya stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Bapak Ibu, yang seperti saya lakukan ini tadi, ini termasuk teori kontrol atau pilihan. Sedangkan yang mungkin selama ini kita lakukan adalah stimulus respon. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di sini. Ketika ini stimulus respon yang biasanya kita lakukan. Perbedaannya, kalau stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini yang seperti ilustrasi tadi ya, kita sebagai guru terkadang memaksakan supaya peserta didik itu nurut aku. Wis ya apa carane pokoknya kamu nurut aku, tanpa memperhatikan sebenarnya peserta didik itu juga punya cara yang kreatif seperti yang disampaikan Bu Ir tadi, punya cara yang kreatif sebenarnya yang sama-sama baik. Tetapi kita cenderung untuk memaksakan pendapat kita tanpa memperhatikan nilai yang sebenarnya murid kita itu punya cara tersendiri untuk menjadi baik. Gitu. Bedanya dengan teori kontrol atau teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita berusaha untuk tahu kenapa sih murid kita itu perilakunya seperti itu. Pasti dia punya alasan. Sebenarnya yang dilakukan itu sebenarnya baik, tapi terkadang kita sebagai guru terlalu pakar. Apalagi kalau kita menganut apa yang sudah mungkin Bapak Ibu guru dulu yang kita lakukan, itu kadang kita pakai dan kita terapkan kepada anak. Padahal sekarang kan generasinya sudah berbeda. Seperti itu. Lalu hal yang kedua, stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Nah, Bapak Ibu, bedanya dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, ketika anak atau peserta didik itu memiliki sebuah kesalahan di dalam perilakunya, pasti memiliki tujuan. Nah, kadang kita kan itu tadi nggak mau tahu, terus pokoknya kalau itu keliru. Contoh ya, ini contohnya seperti yang saya seperti yang saya alami. Saya kan kebetulan piket di depan. Nah, kalau kita nggak mau tahu, pokoknya awakmu telat, awakmu tak hukum. Nah, sebenarnya kita perlu tahu dia itu telat itu karena apa? Apa karena Bapak Ibu mungkin pernah nonton di YouTube ya, yang seorang guru menghukum siswanya yang terlambat. Dia setiap hari dipukuli tangannya dan sebagainya. Padahal dia terlambat itu karena masih ngerawat ibunya, masih ngerawatnya mungkin ya. Mungkin selama ini kita pun juga seperti itu ya. Kita menghukum anak karena dia salah, karena terlambat. Itu tadi contohnya, saya kasih contoh terlambat. Dia terlambat itu karena apa? Ya mungkin kalau memang karena alasan kesiangan, karena dia habis habis berkadang, karena bermain game
Ya mungkin karena sesuatu kebiasaan yang nggak baik. Nah itu tugas kita, bukan nanti di bagian yang lain akan disampaikan. Ternyata ada istilah hukuman, ada istilah konsekuensi, ada istilah restitusi yang nanti akan dibagikan disampaikan di sesi berikutnya. Ya, jadi sekali lagi perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan itu kalau yang lama, tetapi yang baru yang harus kita lakukan adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Artinya ketika seorang anak memiliki kebiasaan yang perbuatan yang keliru atau salah, itu perlu kita lihat dulu, kita telaah dulu kenapa kok anak ini melakukan kesalahan itu. Terus yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Artinya seperti contoh tadi, ilustrasi tadi, Bapak Ibu guru itu tidak 100% harus mengontrol siswanya, artinya mengendalikan. Kita sebagai guru itu sebenarnya sebagai fasilitator, kita itu sebagai guru itu sebagai menuntun siswa, seperti itu. Bagian yang lain hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya Anda ini yang dimaksud adalah siswa kita. Artinya ketika nanti dia melakukan kesalahan, ketika kita sudah berusaha untuk menuntun, memberitahu apa yang benar, tetapi kalau dia pada akhirnya memilih atau memutuskan untuk sekarang PDW, ya sudah, nanti pada akhirnya ada konsekuensi yang peserta didik itu akan terima. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seperti tadi, Bu Febi kebetulan tadi kurang keras ya, maksudnya dalam untuk mengambil nilai-nilai yang ada di saya tadi. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Artinya kalaupun siswa itu nggak bisa dituntun, Bapak Ibu guru seringkali makso, ya caranya ada itu manut aku, gitu. Lega, ya mungkin dengan ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Tetapi yang benar adalah perlunya kolaborasi dan konsensus ciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya ada komunikasi dengan peserta didik. Ya wis gelem opo, gitu. Ya bukan berarti gelem opo lalu kemudian saat PDW dia buat keputusan-keputusan atau sesuatu yang yang akhir keputusannya itu di luar nilai-nilai, bukan, tetapi tetap ada koridor-koridor yang win-win solution. Artinya keputusan yang dia ambil itu juga bernilai baik untuk dia, juga sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi kalau misalnya tadi Bapak Ibu guru memaksakan dan kemudian siswa itu nurut, berarti Bapak Ibu guru menang, muridnya kalah. Nah, tidak seperti itu. Tetapi di dalam teori kontrol atau pilihan, yang benar itu adalah model berpikir menang-menang. Artinya podo enak. Bapak Ibu guru juga tidak merasa tersinggung sebagai guru, siswa juga sesuai dengan tujuan pendidikan itu merasakan kebahagiaan dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, saya berbicara tentang budaya positif. Budaya positif itu juga ada kaitannya dengan disiplin. Selama ini kita berpikiran kalau disiplin itu sebuah atau ada hubungannya dengan hukuman, ya. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantoro, kita akan bahas disiplin dalam budaya kita. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya peserta didik kita tuntut untuk menuruti apa keinginan atau kemauan kita. Seperti kamu manut, kamu patuh, gitu ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya ketika kamu nggak manut, kamu akan mendapatkan hukuman. Nah, seperti itu. Sedangkan disiplin menurut Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita yang sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itu harus ada. Oke. Menurut Ki Hajar Dewantoro,
Ini terlalu panjang definisinya, tetapi saya akan simpulkan. Pada intinya seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi adalah adanya win-win solution. Artinya kita sebagai guru juga menunjukkan martabat kita sebagai guru di dalam membimbing atau menuntut siswa. Siswa juga gitu, tidak merasa nggak nyaman dengan sebuah disiplin atau sebuah aturan yang ditetapkan ya, bukan diterapkan ya, Pak, ditetapkan. Nanti akan di bagian selanjutnya akan disampaikan kenapa kok disebut ditetapkan, bukan terapkan. Jadi disiplin atau aturan yang ditetapkan itu membuat sebuah lagi-lagi itu harus membuat siswa itu merasa nyaman dengan adanya sebuah peraturan yang ada. Berbicara tentang disiplin, Bapak Ibu, ketika kita menerapkan disiplin atau aturan, itu kita mengacu kepada sebuah nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang dimaksud dengan nilai-nilai itu adalah nilai-nilai di mana nilai itu merupakan sebuah hal-hal positif yang manusia atau kita perlu terapkan di dalam kehidupan kita. Di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai kebijakan universal. Namanya universal berarti itu berlaku untuk umum, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Artinya ini bersifat umum. Nilai-nilai kebajikan yang kita perlu tahu ada beberapa macam, Bapak Ibu. Tetapi yang paling new ini adalah nilai-nilai yang baru saja kita implementasikan di sekolah kita, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Ya, seperti yang kita tahu, nilai-nilai atau profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, dan kreatif. Bapak Ibu, ini adalah nilai-nilai yang sebenarnya ada banyak nilai-nilai. Sebentar saya akan bukakan untuk nilai-nilai yang lain. Bentar. Oke Bapak Ibu, di bagian ini adalah kita belajar tentang nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang berlaku di sekitar kita, ya, di sekitar kita. Nah kebetulan Bapak Menteri itu mengimplementasikan
bisa kita terapkan di dalam sekolah ataupun kelas kita yang dicanangkan oleh Ibu Primary Years Program atau PYP, yang perlu ditanamkan atau nilai-nilai apa yang perlu ditanamkan. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas dan lain sebagainya. Nanti file ini akan saya bagikan Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu bisa membaca-baca lalu kemudian ingin menerapkan nilai yang mana untuk diterapkan kepada peserta didik, ya. Terus kemudian ada 9 pilar karakter. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dari semua nilai-nilai yang ada, ini adalah sebuah sikap atau hal-hal baik yang perlu ditanamkan kepada peserta didik, ya. Nah, lalu kemudian apa yang saya lakukan untuk peserta didik di dalam pengimbasan atau implementasi dalam modul saya? Saya mengambil yang ini Bapak Ibu. Jadi tadi ada macam-macam nilai ya, untuk problem belajar Pancasila, Ibu Primary, terus kemudian 9 pilar karakter, terus ada ini petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, terus kemudian ada the 7 essential virtues, ada virtuous project. Sudah itu aja, ya. Nah, yang saya ambil adalah di bagian ini Bapak Ibu, di bagian the virtuous project, di mana saya ingin membiasakan peserta didik itu untuk memiliki, atau di lingkungan kita itu memiliki kebersihan. Jadi di bagian yang ini Bapak Ibu. Nah, jadi makanya kemarin saya mikir apa ya di lingkungan kita ini yang sekiranya anak-anak itu nggak merasa keberatan, artinya anak-anak merasa sudah terbiasa dengan ini, tinggal kita menguatkan aja. Saya akhirnya memiliki proyek untuk memiliki, nah ini. Jadi waktu itu saya sebelum gambar ini, yang ini dulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu tahu, saya kan piket, lalu kemudian, dan ini memang sudah menjadi sudah menjadi kebiasaan saya untuk kalau misalnya anak terlambat, saya berikan hukuman. Sebenarnya kurang tepat kalau kata hukuman, tidak boleh kalau kita pakai kata hukum. Sebenarnya ada hal yang seperti saya sampaikan tadi, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi, ya. Yang istilah hukuman itu sebenarnya kurang tepat kalau kita gunakan, karena apa? Kalau hukuman itu seolah-olah kita menyalahkan siswa, tapi padahal kan tidak seperti itu harusnya, ya. Jadi kembali lagi ke budaya positif Bapak Ibu. Karena poinnya di sini adalah budaya positif. Bapak Ibu, ini adalah gambar-gambar di mana saya memiliki proyek. Nanti kedepannya juga akan saya jadikan kebiasaan. Jadi ini masih hanya segelintir kebiasaan yang saya lakukan, yaitu ketika saya mendapati anak terlambat, kemudian saya minta untuk membersihkan halaman. Artinya anak itu memiliki atau tahu bahwa ternyata kebersihan itu perlu di lingkungan sekolahnya. Seperti yang kita tahu, kalau hari Senin, kebetulan saya kan pikirnya hari Senin. Kalau hari Senin itu kotor sekali di area depan situ. Nah, itu saya minta anak-anak menyapu dan membersihkan itu. Dan itu sepertinya anak-anak sudah hafal juga, ya. Anak-anak sudah hafal juga. Nanti saya juga akan request untuk bagian sarpras ya, untuk menyiapkan alat-alat kebersihan, ya, supaya apa yang menjadi program atau tujuan dari menciptakan lingkungan yang bersih itu bisa terwujud. Jadi ini hal-hal yang saya sudah sedikit
Nah, kalau yang ini kebetulan siswa ini sedang menunggu bapak ibu guru, sedang menunggu bapak guru yang mau olahraga. Nah, anak ini lihat kalau tanamannya itu layu, lalu kemudian dengan inisiatif sendiri mereka ambil selang dan menyirami tanaman. Nah, sebenarnya ide dari program kebersihan itu dari sini bapak ibu. Ya, saya lihat anak-anak ini kayaknya peduli lingkungannya tinggi sekali, ya, melihat. Tapi memang nggak semua sih ya. Dan maka dari itu ini perlu namanya aja perlu penguatan, ya, perlu penguatan. Ini saya akan coba. Nanti kalau gagal ya kita perlu coba lagi, ya. Jadi ini adalah budaya positif atau kebiasaan yang perlu saya coba lakukan, di mana nilai-nilai yang ini nilai-nilai yang baik yang ada banyak tadi itu bisa terwujud menjadi budaya positif di sekolah kita. Budaya positif. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya maksudkan. Kenapa kok tadi saya tidak memakai istilah hukuman, ya? Karena ketika kita menggunakan istilah hukuman, itu menimbulkan ketidaknyamanan di dalam diri siswa, ya. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, kita perlu menghindari kata hukuman agar anak itu tidak merasa dirinya itu salah. Ketika anak merasa dirinya salah, lalu kemudian merasa tidak nyaman, endingnya dia tidak merasa bahagia, tidak nyaman berada di sekolah ini karena hukuman-hukuman itu tadi. Padahal seperti ilustrasi tadi, dia itu sebenarnya punya nilai yang bisa jadi itu juga benar. Kenapa kok dia melakukan itu? Karena dia punya alasan tersendiri kenapa dia melakukan itu. Yang seringkali kesalahan yang kita lakukan adalah karena kita memaksakan diri. Sehingga kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu kita menghukum. Nah, yang benar adalah kita perlu memberikan sebuah motivasi-motivasi, di mana motivasi itu tidak hanya dari kita sebagai bapak ibu guru, tetapi motivasi itu di dalam diri mereka. Artinya ketika kita sudah menanamkan hal-hal yang baik itu menjadi sebuah hal yang tertanam di dalam dirinya, bahwa nilai itu perlu saya lakukan, nilai itu perlu saya pertahankan atau kerjakan karena memang itu berguna untuk saya. Nah, itu yang dinamakan, atau itu yang dinamakan motivasi eksternal dan internal. Artinya motivasi eksternal itu artinya dari bapak ibu guru karena ada pemaksaan untuk melakukan kehendak, sedangkan motivasi internal itu artinya anak atau peserta didik sudah memiliki nilai-nilai yang memang dia paham atau berguna untuk dirinya. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya akan sampaikan ini yang dimaksudkan merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri itu artinya siswa ketika tahu bahwa ada nilai-nilai yang perlu dia anut atau dia pegang, tanpa diminta pun dia sudah bisa melakukannya. Demikian yang bisa saya sharingkan. Mungkin ada hal yang Bapak Ibu ingin sharingkan juga, saya persilakan Bapak Ibu. Silakan.
tidak boleh menggunakan istilah hukuman. Kemudian tadi ketika pengimplementasian nilai yang masalah kebersihan, kita sharing ya Bu ya. Saya juga piket. Kemudian kalau seumpama itu anaknya telat, kemudian Bu Nungki memberikan konsekuensi atau hukuman, istilahnya. Saya pertanyaannya itu dulu, konsekuensi atau hukuman. Oke. Terima kasih. Kebetulan ini di slide selanjutnya. Oke, kalau itu saya lanjutkan sedikit dulu untuk yang ini. Kita akan tahu bedanya apa itu hukuman atau konsekuensi. Harusnya ini saya tutup ya Bapak Ibu, supaya paling enggak ini adalah bedanya istilah hukuman itu sendiri dengan apa itu konsekuensi. Jadi ketika anak kita minta untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Mungkin capek ya, tetapi mungkin dia akan nulis kok. Seperti itu. Terus kemudian kalau kita lihat nulis itu ada manfaatnya untuk dia enggak? Dia mungkin akan merasa gak nyaman saja. Coba kita bandingkan dengan yang konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kita cari ya Bapak Ibu. Kira-kira apa bedanya istilah hukuman ini dengan konsekuensi? Kita lihat contoh yang konsekuensi yang lain. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat jam belajar. Ini contoh yang konsekuensi yang berikutnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi. Kalau yang hukuman, ini sama-sama lari Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sama-sama terlambat. Sama-sama disuruh lari. Tapi ini karena terlambat. Ini karena pelajaran PJOK. Ada bedanya ya Bapak Ibu. Konteksnya berbeda. Betul. Kalau ini sama-sama lari, kita sama-sama minta lari peserta didik, ya. Tetapi ini pas dia terlambat dan saat itu mungkin dia akan mengikuti pelajaran. Pada akhirnya siswa mungkin akan merasa dirugikan dengan hukuman kita. Capek, benar-benar capek. Tapi kalau yang ini, ya kan kita tadi pelajaran PJOK, artinya dia mendapat manfaat karena pelajaran PJOK. Begitu ya Bapak Ibu. Terus ada lagi. Ini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kita sharing Bapak Ibu. Dari sini kita bisa tahu ya bedanya hukuman apa, bedanya konsekuensi apa. Tadi Bu Gembi tanya ya apa namanya? Kalau hukuman yang belum dikasih itu berarti termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kalau menurut saya hukuman menurut saya. Iya. Karena tidak. Kalau seumpama melihat dari yang tindakan guru dengan hukuman atau konsekuensi itu, kalau menurut saya yang konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, berarti kan kesalahannya itu ada di kertasnya. Jadi menggantikan kertas. Jadi kalau seumpama hubungannya dengan kertas, maka konsekuensinya juga harus dengan kertas. Oke. Maksudnya ada hubungan dengan kesalahannya. Oke. Kemudian yang membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, berarti kan kesalahannya menyenggol gelas air. Berarti kan kesalahannya itu harus membersihkan. Cuma kalau ngapunten gini dia, kalau terlambat berarti kan kesalahannya tentang waktu. Tapi kenapa kok memberikan hukuman atau konsekuensinya atau restitusinya itu berhubungan dengan kebersihan? Itu kan menurut saya tidak ada hubungannya dengan kesalahannya. Begitu. Bapak Ibu ada yang sependapat dengan saya? Apa yang saya berikan kepada siswa itu adalah sebuah konsekuensi?
Oke, berarti ada konsep termasuk konsekuensi bukan Pak? Kalau diartikan konsekuensi kan tidak ada perkataan proses. Iya, dan membersihkan tadi. Untuk sekolah Pak? Sekolah. Untuk siswa aja katakan untuk siswa ya. Tidak ada rasa istilahnya merdeka, jadi nyaman di situ. Kalau anak-anak kira-kira di rumah sebenarnya tidak nyaman ya. Iya. Iya. Oke. Ada yang sependapat? Maksudnya yang konsekuensi. Kalau yang lainnya Bapak Ibu itu yang saya lakukan hukuman ya? Mengalir ke situ. Begitu. Karena menurut saya itu tidak ada kenyamanan. Karena tadi dibilangnya ada nyaman, kemudian bahagia itu, kemudian belum memberikan sebuah istilahnya Konsekuensi, tapi ya. pada faktanya yang terjadi adalah hukuman. Oke. Itu sehingga kebermanfaatan untuk siswa itu Tidak ada. tapi kalau lingkungan oke. Oke. Kenapa dilihat dari latar belakangnya kalau anak itu di rumah tak sukanya itu nilai yang muncul adalah hukum. Oke. Oke, baik. Oh iya, silakan. Maaf, ini sekedar sharing aja. Mungkin kalau tadi itu ya terlambat terus disuruh mengelilingi lapangan. Yang mana? Oh, Yang atas. lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukumannya. Iya. Terus kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu kayak gak ada bedanya ya Bu? Biasanya pelajaran. Oke. Mungkin saya bantu. Oke. Ya. Ya. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu kan berhubungan dengan kehadiran di sekolah dan tidak ada tujuan apa, kesalahannya kan karena hadir. Nah, kalau yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kalau lari itu kan masuk di dalam ranah pemanasan PJOK. Jadi kalau konsekuensi, kalau menurut saya itu ada tujuan. Ada tujuan. Kesalahannya itu kita beri bukan hukuman ya, konsekuensi itu nanti ada tujuannya apa, seperti itu kalau menurut saya. Iya. Oke. Ya. Hidup. Oke, Hidup. saya lanjutkan. Atau ada mau statement lagi? Enggak, kalau untuk yang hukuman dan konsekuensi saya kira sudah, tapi nanti mau sharing yang satu itu ya, Pak. Oke. Saya Kesimpulannya itu berarti kan antara hukuman dan konsekuensi kan bermanfaatan ya. Kalau konsekuensi itu ada manfaatnya. Nah, Kalau bermanfaatan ya. ada manfaat. tidak hanya untuk peserta didik saja. Tapi kalau hukuman Artinya, oke, silakan. berarti tidak ada manfaat ada tujuannya buat peserta didik. Iya, hanya membuat nggak nyaman gitu. Ya, Heeh. tujuannya kalau hukuman itu membuat peserta didik itu hanya jera. Pastinya dari jera itu akan mengulang kesalahan yang sama. Karena motivasinya eksternal saja, hanya dari orang lain saja, tidak ada. Saya lanjutkan untuk itu tadi ya, topik hukuman terlambat itu tadi. Saya lanjutkan dari apa yang disampaikan Pak Pano tadi. Jadi Pak Pano selain anak-anak tadi itu saya minta untuk menyapu, setelah itu mereka saya kumpulkan. Atau biasanya saya kumpulkan dulu, baru mereka saya minta nyapu. Ya ketika saya kumpulkan itu saya berikan motivasi. Saya beritahu. Jadi kalian tahu, saya tanya satu-satu dulu. Saya tanya satu-satu, kenapa kamu terlambat dan sebagainya. Jadi rata-rata mereka memang alasannya nggak yang urgent karena harus apa gitu. Tapi karena mereka bangun kesiangan, mereka pokoknya mereka terlambat itu kan kedadakan mereka. Nah, saya berikan motivasi, ya intinya jangan terlambat lagi dan lain sebagainya. Nah, ketika saya memberikan motivasi, memberikan sesuatu hal yang saya sampai kepada akhirnya, ya sudah kamu nyapu. Kamu tahu kenapa kok kamu nyapu? Alasannya kamu nyapu apa? Ya supaya ya salah satunya
itu tadi untuk sekolah supaya terlihat bersih dan rapi. Kamu tahu yang kamu lakukan itu atau ketika kamu nyapu, kamu memang gak nyaman, tapi kamu bisa memberikan apa untuk sekolah kamu. Tapi yang perlu kamu ingat adalah bukan masalah nyapunya itu. Kamu ketika kamu terlambat ada hal atau ada konsekuensi yang kamu terima, yaitu kamu harus menyapu. Jadi poin pentingnya itu saya tanamkan ketika kamu nyapu bukan karena kita atau saya nggak senang sama kamu lalu kamu saya suruh nyapu, bukan, tetapi itu adalah wujud dari konsekuensi karena kamu terlambat hari ini, maka kamu menyapu dan kamu menyapu itu juga untuk kepentingan sekolah. Gitu mungkin hukumnya yang bisa jawab. Jadi saya itu tadi kebermanfaatan ini bukan untuk siswa tetapi untuk sekolah kita. Dan wujud dari ketika dia nyapu itu adalah kamu konsekuensi karena kamu udah terlambat, kamu harus nyapu seperti itu. Ada lagi yang mau disaringkan? Silakan. Itu kan terlambat masalah waktu ya. Iya. Kalau ini kan calon guru penggerak, guru penggerak. Kalau seumpama, kalau seumpama itu kan terlambat masalah waktu, berarti hadir di sekolah itu contoh biasanya jam 7 lebih 15, berarti 15 menit kan terlambatnya. Itu berarti siswa tersebut tidak ikut pelajaran pertama 15 menit. Iya. Tidak ikut pelajaran pertama 15 menit. Apakah bisa? Kalau menurutnya Bu Nugia, apakah bisa nanti seumpama saya masuk di kelas 10 PKS 1 ada satu anak yang enggak terlambat 15 menit. Kemudian anak tersebut ketika pulang sekolah harus menemui saya kemudian menggantikan 15 menit tersebut. Bagaimana? Apakah itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Nah, kalau seperti itu, apakah tidak lebih baik seperti itu bentuk tindakan setelah anak-anak itu terlambat? Yang saya tanyakan ini tadi adalah sebagian kecil saja contoh Bu Gemi. Sebenarnya yang ingin saya tonjolkan adalah nilai-nilai kebersihan itu sendiri. Ya, jadi kalau untuk konsekuensi hukuman itu nanti di bagian yang lain. Artinya ketika siswa itu tahu aku dapat hukuman, aku dapat konsekuensi, itu nanti akan ada di bagian yang lain. Gitu. Saya berarti menambah yang masalah nilai. Tadi kan pengimplementasian nilai kebersihan. Nah, tadi kan Ki Hajar Dewantoro juga menyampaikan bahwa kemerdekaan dari siswa tersebut. Kemudian kalau seumpama pengimplementasiannya jenengan itu kalau kamu terlambat kamu nyapu, berarti kan kita memaksa untuk siswa tersebut membersihkan. Itu kan bukan memerdekakan apa yang ada di nilai anaknya itu. Kalau boleh saran, biasanya kan kalau guru masuk papan tulis masih kotor, itu kan kita biasakan bisa minta tolong untuk menghapuskan. Itu kan termasuk dari nilai-nilai kebersihan. Kemudian ada lagi kalau semua peserta didik sebelumnya kita kan punya jurusan TKN. Sebelumnya kalau memang dari bengkel itu kan kotor biasanya kalau dari bengkel pakai kata ulang. Kalau kembali ke kelas itu kan kita sudah punya bukan aturan ya aturan ya mungkin aturan tidak tertulis. Kalau kembali ke kelas itu menggunakan baju seragam kembali, itu kan termasuk dari penerapan dari nilai kebersihan. Seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Selain itu ada itu. Kalau anak-anak membuang sampah, kita tahu, oh anak itu membuang sampah sembarangan, bisa minta tolong diambil lagi, silahkan dimasukkan ke tempat sampah. Kalau menurut saya itu satu hal kecil dari penerapan nilai kebersihan di sekolah. Terima kasih Bu Gemi. Ya, jadi Bu Gemi, apa yang saya tayangkan itu tadi juga sebagian kecil covernya saya aja. Jadi perlu adanya lingkungan yang bersih. Itu gambaran luas untuk proyek saya. Tetapi sebenarnya apa yang disampaikan Bu Gemi itu tadi sudah ada di sebentar ya, ini
Ya sebentar, mohon izin dulu. Jadi apa yang disampaikan Oke, jadi apa yang disampaikan Bu Gemi itu tadi ya, hal-hal apa saja itu sudah menjadi program saya. Jadi saya punya program Bu Gemi, nanti ada Jumat bersih. Ya, jadi setiap Jumat itu entah setiap Jumat atau mungkin Jumat keberapa, ya ada kegiatan Jumat bersih. Artinya anak-anak diminta untuk membersihkan, itu termasuk di dalamnya adalah apa namanya, menghapus atau melihat lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Jadi apa yang disampaikan Bu Gemi itu sudah ada di program saya, Bu. Jadi itu hanya contoh kecil yang pikir tadi itu hanya apa ya? Saya terinspirasi dari situ. Oh iya, aku bersih kelas untuk wujudkan nilai-nilai itu. Sudah ada, Bu, cuman lupa men-share di sini. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya. Kalau membersihkan nyamuk itu ada manfaat untuk siswa, yaitu kan olahraga juga. Oke, terima kasih tambahannya Bu Eda. Jadi mungkin itu apa yang Bu Eda sampaikan. Oke, jadi nyamuk itu juga termasuk olahraga. Oke, boleh. Iya. Terima kasih Bu Eda. Ada lagi Bapak Ibu? Sebentar saya carikan kamu. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu disiarkan? Ya, silakan Pak. Iya. 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 Tidak ada yang terlambat. Jadi untuk seluruh warga sekolah. Oh, di tampilan tadi. Oh iya ya. Mungkin kalau sedikit salah dari saya, mereka semua belajar. Jadi untuk program itu sama namanya sebagai rumah. Kalau saya belajar sebagai penjelasan yang isu, contoh diberikan sebagai rumah. Iya. Nah, terus harusnya bagaimana untuk ke depan misalnya program penanganan anak terlambat sebenarnya itu sudah ada di aturan jadi memang sistemnya itu kan tidak terlambat sudah dikasih tahu guru jadi tidak perlu lagi disuruh menyapu, disuruh membersihkan lantai karena kalau kembali ke penjelasan tadi itu sifatnya umum. Mungkin pada lagi saya tadi tertarik dengan guru setelah melakukan pembersihan lingkungan tadi anak-anak dibutuhkan saya tahu atau saya tanya alasannya apa. Saya lebih condong setuju mungkin sebelum anak-anak diberikan poin itu anak dibutuhkan si apa mungkin mereka guru BK saat itu kita berikan sebuah ada sedikit dari kami dan beberapa teman-teman itu beberapa poin bukan pasti dapat hukuman itu lah jadi konteksnya itu ya Konsekuensi, ada konsekuensi, ada yang diterima. kalau di atau menyiram guna tadi itu pasti sifatnya beda dengan tapi tetap dengan siswa tidak memakai masker di sekolah itu hukuman atau konsekuensi saya rasa itu hukuman tapi kalau siswa tidak memakai masker pada saat pelajaran kimia itu baru konsekuensi karena masih nyambung juga tentang menjaga organ atau bahan kimia yang masuk. Oke, ya. Oke, terima kasih Pak. Iya betul. Kita lihat budaya anak-anak sini Pak, sama poin itu kan kayak poin, gitu. Jadi makanya ya aku caranya cek hari ini nggak telat lagi gitu loh. Saya pikir ya ini juga jadi PR saya pribadi ya. Mungkin guru-guru yang lain juga pasti sama ya. Oh ya caranya cek nggak hari ini nggak telatan, nggak
di sini sama poin itu kayak poin ya. Bahkan saya kebetulan kemarin sempat merekap ada salah satu kampus itu poinnya sudah 700. Nah kalau berdasarkan aturan kan dia sudah dikembalikan ya, tapi nyatanya kita masih iso bina gitu. Ya sekali lagi itu ini sudah di luar konteks saya ya. Jadi mungkin itu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Oke. Sudah? Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Ya, silakan. Konteksnya kan membangun budaya positif ya. Iya. Memang budaya positif itu sulit kita bangun, dan kalau dilihat dari yang disampaikan Bu Nuki, memang membangun budaya positif itu bisa karena hukuman, bisa karena konsekuensi gitu. Dan saya sendiri kurang bisa membedakan hukuman sama konsekuensi, terus terang itu hampir sama, beda tipis saja gitu. Sangat beda tipis. Nah kalau saya punya gambaran ide sendiri, kalau bisa kita nggak membangun budaya positif itu tidak hanya dari hukuman dan konsekuensi. Ya nggak apa-apa, hukuman sama konsekuensi kita terapkan biar mereka terbangun budayanya, terbiasa, dan awalnya kan jerah, akhirnya terbangun budaya positifnya, kebiasaan, dan terbiasa untuk berlaku budaya positif. Nah kalau saya pikirnya kita coba cara lain, misalnya tidak perlu memakai hukuman atau konsekuensi, tapi dengan pembiasaan bisa tertulis atau tidak tertulis. Contohnya saja, anak-anak biasanya kalau masuk ke ruang guru atau ruang TU, mereka itu takut, hanya amping-amping saja. Kalau nggak ditanya, mereka hanya amping-amping saja. Misalnya, kalau misalnya di pintu itu kita beri tulisan besar gitu. Jika masuk ruangan ini, silakan mengucapkan salam. Beri tulisan selamat pagi, assalamualaikum. Kemudian selanjutnya silakan sampaikan tujuannya. Mereka kalau misalnya nggak mengucapkan itu, ya kita suruh baca itu dulu gitu. Itu kan kita nggak memberi hukuman sama juga nggak ada konsekuensi, cuma membiasakan saja hal-hal kecil yang untuk agar mereka bisa mempunyai